Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas yang sedang ramai dibicarakan, yaitu soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Eh, Mungkin dari semua kita sudah tahu kalau Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan dari negara kita. Eh, Kenapa sih topik ini sangat penting banget untuk dibahas? Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah menjadi dasar yang mengatur negara kita sejak Indonesia merdeka. Bicara tentang sejarah Undang-Undang 1945, dulu Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 sempat diganti-ganti waktu Indonesia masih muda. Pada sekitar tahun 1949 sampai 1959, kita memakai Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Setelah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang 1945 lagi sebagai dasar negara. Setelah itu kita masuk ke era reformasi, tepatnya pada tahun 1998. Banyak perubahan besar yang terjadi antara tahun 1999 sampai 2002. Ada 4 kali amandemen yang mengubah banyak hal, seperti sistem pemerintahan yang semula super presidensial menjadi sistem presidensial seperti di Amerika Serikat. Pemilihan presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi dari MPR. Selain itu ada penguatan hak asasi manusia atau HAM dan pembentukan parlemen dengan 2 lembaga, yaitu DPR dan DPD. Nah, sekarang tuh ada muncul lagi isunya akan ada usulan amandemen yang lebih terbatas. Salah satunya menambah wewenang MPR untuk menentukan yang namanya perubahan haluan negara atau PKHN. Nah, kalau bicara tentang amandemen, pasti ada kelompok yang setuju atau tidak setuju. Nah, menurut saya sendiri, saya kurang setuju dengan amandemen ini karena eh, ada hal-hal yang penting untuk dibahas tentang alasan saya memilih tidak setuju dengan adanya amandemen ini. Habis ini saya jelaskan apa aja alasan saya tidak mendukung amandemen ini. Dadah. Teh. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa tidak mendukung adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 2 alasan kenapa saya tidak mendukung. Yang pertama, amandemen ini tidak didukung oleh banyak pihak, salah satunya masyarakat sendiri. Ini bukan menurut saya pribadi, ini berdasarkan survei yang pernah dilakukan pada salah satu lembaga yang bernama SMRC pada tahun 2023. Hanya sekitar 30-40 orang yang setuju jikalau Undang-Undang 1945 itu perlu diubah lagi. Jikalau ini akan diubah, kan kita harus mendengarkan banyak pihak, karena ini aturan yang sudah mengatur negara dari dulu. Nah, hal ini dikuatkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam keputusan nomor 138 tahun 2009 tentang perubahan aturan dasar negara harus mencerminkan keinginan rakyat banyak. Yang kedua, kalau amandemen ini dilakukan, saya khawatir adanya menimbulkan perubahan-perubahan lain yang tidak penting atau tidak kita inginkan. Contohnya pada tahun 2001 hingga 2002, peran MPR yang tadinya sangat kuat berubah. Sekarang kita bayangkan, jikalau PHKN ini diterapkan, maka Presiden akan mengikuti rencana yang sudah dibuat oleh MPR. Padahal MPR sendiri itu bisa dikuasai oleh oknum-oknum partai tertentu yang mungkin bisa jadi itu mementingkan kepentingan dia sendiri daripada kepentingan masyarakat banyak. Jadi presiden itu nggak bisa bebas mengambil keputusan sesuai dengan janji yang dibuat saat pada kampanye. Nah, dia tuh harus mengikuti apa kata MPR. Ini bisa menjadi salah satu masalah karena presiden itu
kurang jadi pemimpin yang kurang baik dengan dan tidak bertindak sendiri untuk rakyatnya, namun hanya mengikuti perintah yang sudah diberikan oleh MPR itu sendiri. Kesimpulannya, jikalau ada kelompok yang setuju kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini diubah, ini bisa berdampak baik karena bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut saya sisi kontra sendiri ini memiliki resiko yang lebih besar karena bisa mengganggu demokrasi pada negara kita sendiri. Habis itu, menurut saya sendiri itu aturan dasar kita tuh sudah cukup aman dan stabil. Kalau diubah-ubah lagi tuh malah bisa menimbulkan keresahan yang sudah terjadi di waktu-waktu yang sudah kita lalui. Jikalau kita tuh harus hati-hati juga untuk jangan sampai perubahan yang akan dilakukan ini merusak apa yang kita sudah capai susah payah. Jadi lebih baik Undang-Undang Dasar 1945 ini dibiarkan seperti sekarang dan kita harus fokus menjaga kepentingan rakyat banyak. Sekian pandangan saya tentang isu amandemen ini. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pantas, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.